Melanjutkan cerita sebelumnya, keberuntungan. Kelima patriark hanya mengangkat bahu, mereka tidak tahu dengan apa yang harus dilakukan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sholong. Bagaimana jika kita menyerang kerajaan sekarang? Bukankah kekuatan mereka terbagi ke dalam beberapa kelompok? Lin Fenheng menganggap ketidaksabaran Huliem membawa keberuntungan tersendiri. Huliem telah membagi kekuatan sekte aliran hitam ke dalam beberapa kelompok, sehingga pertahanan di wilayah kerajaan mungkin tidak begitu kuat. Itu ide yang bagus. Kelima patriark mulai menyadari perkataan Lin Feng memang benar adanya. Bersiaplah. Kita akan berangkat ke kerajaan, perintah Lin Feng. Namun aku dan Sholong akan menuju ke kerajaan terlebih dahulu untuk mengamati situasi selanjutnya. Di mana kita akan bertemu? Tanya Jin Fei. Kita akan bertemu di dekat gerbang kerajaan, balas Lin Feng. Lin Feng dan Sholong kemudian melesat dengan kuda biru bersayap. Sementara patriark lainnya akan menyusul dengan ratusan ribu pasukan mereka. Setelah 3 hari berlalu, Lin Feng dan Sholong sampai di dekat ibu kota kerajaan. Mereka berdua menyelinap masuk ibu kota tanpa ketahuan oleh orang-orang dari klan Zhao yang berjaga. Ibu kota kerajaan menjadi tempat yang sangat mengerikan, ujar Sholong dari tempat persembunyiannya di gang sepi. Lin Feng mengangguk, menatap banyak rakyat yang dipekerjakan sebagai budak yang sedang mempermegah bangunan-bangunan di ibu kota kerajaan. Lin Feng dan Sholong bergerak sejak setengah mengamati wilayah ibu kota mereka mendapati sejumlah musuh yang tidak begitu banyak. Lin Feng cukup yakin jika aliansi keadilan mampu mengambil alih kerajaan Paviliun Merak. Namun, dia memikirkan rakyat kerajaan yang mungkin akan terkena dampak jika aliansi perdamaian menyerang kerajaan. Kita perlu mengevakuasi rakyat kerajaan jika perang pecah di kerajaan ini, ujar Lempeng. Aku dan pasukan sekte lembah berangin akan bertugas menyelamatkan rakyat kerajaan, balas Sholong. Lin Feng mengangguk, baiklah. Lin Feng dan Sholong kembali keluar dari ibu kota setelah memastikan kekuatan dari aliansi keadilan mampu menghadapi pasukan musuh. Mereka kemudian menunggu pasukan aliansi keadilan. Tak lama pasukan aliansi keadilan pun sampai di pinggiran di ibu kota kerajaan. Para patriark pun menghadap kepada Lin Feng dan Sholong yang menunggu mereka. Tuan Sholong, bagaimana kondisi ibu kota kerajaan? Tanya Jin Fei. Aku yakin kekuatan aliansi keadilan mampu menghadapi kekuatan musuh yang ada di ibu kota kerajaan. Kita akan menyerang kerajaan, balas Lin Feng. Baik Tuan, ayo kita serang mereka, ajak Jin Fei penuh semangat. Sementara itu, di Istana Kekaisaran Merak, salah satu ketua klan Zhao yang bernama Zhao Han menghadap kepada Wu Liem dan Perdana Menteri Zhao Chen. Kaisar, Perdana Menteri, dan beberapa prajurit paling jauh melaporkan melihat pergerakan bahwa ada ratusan ribu pasukan menuju ibu kota Kekaisaran Merak. Dari pasukan mana mereka? Tanya Wu Liem. Aku telah mengamati mereka, mereka berasal dari sekte aliran putih dan netral. Wu Liem menyipitkan matanya, sial. Aku terlalu cepat membagi kekuatan sekte aliran hitam ke beberapa tempat. Apa pasukan kita mampu menghadapi mereka? Aku tidak yakin. Jumlah pasukan mereka lebih banyak dari kita, balas Zhao Han. Itu tidak masalah. Kehebatanku mampu melampaui mereka meskipun kita kalah jumlah. Siapkan pasukan kita untuk menyambut serangan mereka. Zhao Han kemudian meninggalkan Wu Liem dan Zhao Han keluar dari istana. Dia dengan segera menyiapkan pasukan dan beberapa sekte aliran hitam yang masih tinggal di kerajaan. Tak lama Wu Liem dan Zhao Han pun keluar dari sana, mereka sudah mengenakan armor tempur untuk menyambut serangan dari aliansi. Kehadiran sekitar 100.000 pasukan juga berhasil dikumpulkan oleh Zhao Han. Wu Liem dan pasukannya keluar dari wilayah istana. 500.000 pasukan dari aliansi keadilan ternyata sudah memasuki ibu kota. Shaolong dan pasukan sekte lembah berangin juga sudah mengevakuasi rakyat ke tempat yang aman agar terhindar dari dampak peperangan. Wu Liem, Zhao Chen dan beberapa tetua dari Lin Chao dan sekte aliran hitam menyipitkan alis melihat pasukan aliansi aliran keadilan memasuki wilayah ibu kota. Pasukan dari Wu Liem dalam sekejap saling berhadapan dengan pasukan aliansi keadilan. Kalian menggali kuburan sendiri dengan datang ke kekaisaran ini, ujar Wu Liem. Sejak kapan kerajaan Paviliun Merak menjadi kekaisaran? Apa kamu pikir orang sepertimu pantas menjadi kaisar?
Ledek Lin Feng memancing amarah Wu Liam. Kurang ajar. Serang. Wu Liam tidak mau banyak berkata, dia langsung menyuruh pasukannya memulai peperangan. Zhao Chen, beberapa patriark dan tetua dari klan Zhao maupun sekte aliran hitam langsung melesat menyerang para petinggi aliansi keadilan. Seketika perang pun terjadi di ibu kota kerajaan Paviliun Merak. Wu Liam terlihat bebas tanpa ada yang mengawalnya. Dia langsung melesat ke udara menaiki binatang spirit miliknya berupa gagak api merah. Dari atas udara, Wu Liam menggerakkan tangannya dan menyerang pasukan aliansi keadilan dengan tekniknya. Gelombang api neraka. Api yang membentuk sebuah gelombang langsung melesat ke arah pasukan aliansi keadilan. Ribuan anggota pasukan aliansi keadilan pun berterbangan terkena teknik dari Wu Liam. Beberapa dari mereka tidak mampu bertahan dan tewas seketika. Lin Feng mengurutkan alis melihat kecurangan Wu Liam, namun dia tidak bisa menghalau serangan Wu Liam karena fokus terhadap Zhao Chen yang menyerangnya. Kecurangan. Lin Feng melirik ke arah para petinggi aliansi keadilan. Namun mereka sedang sibuk melawan para petinggi lain dari pasukan musuh. Selain itu, prajurit aliansi terlihat sudah mulai melawan prajurit musuh. Jumlah yang tidak seimbang membuat prajurit musuh harus menghadapi 4-5 prajurit dari aliansi keadilan. Namun, Wu Liam yang bergerak bebas membuat serangan. Dengan menyerang prajurit aliansi keadilan yang jauh lebih rendah darinya, Wu Liam bergerak bagaikan bayangan di mata para prajurit aliansi keadilan. Satu persatu prajurit aliansi keadilan dihabisi tanpa ampun olehnya. Dalam sekejap mata, Wu Liam telah berhasil menghabisi ribuan prajurit aliansi keadilan. Kaisar baru itu benar-benar curang. Kalau terus dibiarkan, akan banyak pasukan aliansi keadilan yang tewas. Meskipun sedang melawan Zhou, perhatian Lin Feng tidak lepas dari keadaan di sekitarnya. Lin Feng melihat Xiao Long dan dua ketua sekte lembah berangin sedang menghadapi Zhao Chen. Patriark, hadapi orang ini. Aku akan menghalau kaisar baru itu. Perintahnya. Baiklah, ia langsung melesat ke arah Lin Feng dan dia mengambil alih pertarungan dengan melawan Zhao Chen. Wus. Setelah terbebas dari jauh, Lin Feng langsung melesat untuk menghalangi pergerakan Wu Liam. Terang. Dengan pedangnya, Lin Feng menangkis Wu Liam yang hendak menebas kepala prajurit aliansi keadilan. Tarian pedang naga. Lin Feng mengeluarkan tekniknya dan bergerak menyerang Wu Liam. Terang, terang, terang. Pertempuran sengit pun terjadi antara Lin Feng dan Wu Liam. Mereka bertarung di tengah kerumunan prajurit aliansi keadilan dan prajurit musuh. Wu Liam yang kekuatannya jauh di atas Lin Feng dapat dengan mudah menghalau dan menangkis serangan Lin Feng yang sangat dahsyat. Tendangan kematian. Boom. Lin Feng terpental beberapa meter ke belakang terkena teknik tendangan Wu Liam yang sangat cepat. Sial. Kekuatannya melebihi kekuatanku. Gumam Lin Feng sambil menyeka darah yang keluar dari bibirnya. Serak, serak, serak. Saat Lin Feng sedang mengambil nafas setelah ditendang oleh Wu Liam kembali melesat bagaikan bayangan menebas puluhan kepala prajurit aliansi keadilan. Prajurit aliansi keadilan pun kembali berguguran satu demi satu. Pedang gelombang kehancuran. Lin Feng pun kembali menghalau serangan Wu Liam. Dia mengeluarkan teknik yang sangat dahsyat kebanggaannya. Namun, Wu Liam dapat dengan mudah mematahkan serangan Lin Feng. Terang, terang, terang. Lin Feng dan Hua Jing kembali berada pada gerakan yang sangat cepat tidak dapat terlihat oleh pandangan mata pendekar biasa. Mereka saling serang di tengah kerumunan prajurit yang sedang bertempur. Orang lemah sepertimu tidak akan bisa menghentikanku. Rasakan ini, tendangan kematian. Ujar-ujar Wu Liam kemudian kembali menendang Lin Feng. Bam! Lin Feng kembali terpental beberapa meter dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Meskipun aku lemah, aku tidak akan membiarkanmu menyiksa rakyat yang tidak berdosa, ucap Lin Feng sambil menyeka darah di bibirnya. Hahaha. Orang lemah sepertimu tidak pantas bersikap seperti pahlawan, balas Wu Liam merendahkan kemampuan Lin Feng. Pedang menembus langit. Lin Feng kembali melesat ke arah Wu Liam dengan teknik pedang yang mematikan kebanggaannya. Perisai pedang penghancur. Wu Liam tidak tinggal diam, dia mengibaskan pedangnya dan silat pelindung melesat ke arah Lin Feng. Boom! Silat pelindung yang dibuat oleh Wu Liam beradu dengan teknik pedang Lin Feng. Lin Feng tidak mampu menahannya dan kembali terpental jauh hingga dia terkapar di tanah.
Pedang 5 jurus. William mengeluarkan teknik pedangnya 5 silet pedang dengan aura mematikan melesat ke arah Lin Feng yang terkapar. Lin Feng langsung bangkit kemudian bergerak gesit menghindari serangan William, namun silet pedang William bergerak sangat cepat membuat tubuh Lin Feng tergores dan tersayat. Aku harus bertahan untuk mengulur waktu, gumam Lin Feng. Lin Feng menyadari, jika kemampuannya berada di bawah William, dia juga tidak yakin dapat mengalahkannya. Namun, Lin Feng berusaha mengulur waktu sampai para patriark maupun ketua sekte lain aliansi keadilan berhasil mengalahkan para petinggi pasukan musuh. Dia berpikir akan mengalahkan William dengan cara mengeroyoknya. Lin Feng berusaha terus bertahan meskipun tubuhnya mulai banyak yang terluka akibat serangan William. Dia kembali melesat ke arah William dan mulai kembali beradu pedang dengannya. Perang antara pasukan aliansi keadilan dan pasukan musuh terus-menerus terjadi. Berkat Lin Feng yang menghalangi William, para prajurit aliansi keadilan dapat menewaskan satu demi satu prajurit musuh. Pasukan aliansi keadilan mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Para petinggi pasukan dibuat terdesak oleh para petinggi dari aliansi keadilan. Tak lama, beberapa patriark dan beberapa tetua aliansi keadilan berhasil membunuh para petinggi pasukan musuh. Jin Fei terlihat telah mengalahkan Zhao Han yang menjadi lawan dia. Kemudian mendekat ke arah Lin Feng. "Tuan, aku akan membantumu," ujarnya. "Jika bertemu lagi." Lin Feng tersenyum, dia telah menunggu seseorang membantunya mengalahkan William. "Baiklah, dia sangat kuat. Kita mungkin dapat mengalahkannya jika mengeroyoknya," ujarnya. "Aku tidak dapat dikalahkan dengan mudah meskipun kalian mengeroyokku." William sangat percaya diri dengan kemampuannya. William mengeluarkan energi api ke pedangnya. Pedang miliknya pun menyala terang diselimuti aura api yang sangat panas. Dia kemudian langsung melesat dengan pedangnya menyerang Jin Fei, pedang api neraka. Jin Fei bersiap menerima serangan dari William. Dia memegang erat pusaka tombak miliknya. Tombak naga pemakan jiwa. Dia mengeluarkan tekniknya dan menghalau serangan William. Terang, terang, terang. Jin Fei dapat menangkis beberapa kali serangan William dengan teknik tombak miliknya. Tendangan kematian. Saat ini Jin Fei terlihat lengah, William langsung menendangnya. Jin Fei terlempar beberapa meter ke belakang dan tersungkur ke tanah. Dia mengeluarkan darah segar dari mulutnya. "Patriark Fei, apa kamu baik-baik saja?" Lin Feng berusaha membantu Jin Fei. "Aku baik-baik saja, Tuan." Jin Fei bangkit dari tanah sambil menyeka darah di bibirnya. Pedang api neraka. William tidak tinggal diam begitu saja, dia langsung melesat dan kembali mengeluarkan tekniknya. Kali ini dia menyerang Lin Feng dan Jin Fei sekaligus. Tarian pedang naga, tombak naga pemakan jiwa. Lin Feng dan Jin Fei menyambut serangan William dengan teknik mereka masing-masing. Terang, terang, terang. Pertarungan antara William melawan Lin Feng dan Jin Fei terjadi sangat dahsyat. Mereka saling beradu teknik dan pusaka. Namun, William terlihat dapat dengan mudah mengimbangi Lin Feng dan Jin Fei. Wus! Saat William sedang sibuk melawan Lin Feng dan Jin Fei, pusaka tongkat milik Chang Lin melesat ke arah dengan sangat cepat. Namun William dapat menghindari serangan yang diselesaikan oleh Chang Lin. Chang Lin telah berhasil mengalahkan petinggi musuh yang menjadi lawannya. Tongkat yang dilesatkan kembali ke genggamannya. Dia pun langsung bergabung melawan William bersama Lin Feng dan Jin Fei. "Hahaha, apa kalian tidak malu berbuat curang mengeroyokku?" Ledek William. "Omong kosong." Tarian pedang naga. Lin Feng tidak menghiraukan William, dia melesat menyerang William diikuti oleh Jin Fei dan Chang Lin. Pedang api neraka. William menyambut serangan Lin Feng, Jin Fei dan Chang Lin. Meskipun dia dikeroyok dari berbagai sisi, William masih terlihat mendominasi. Kekuatan William tidak bisa diremehkan. Bahkan Lin Feng, Jin Fei dan Chang Lin masih terlihat bersusah payah untuk melumpuhkannya. Lin Feng menyerang William dengan pedangnya, sementara Jin Fei dengan tombaknya dan Chang Lin dengan pusaka tongkatnya. Terang, terang, terang. William dapat dengan mudah menghindar dan menangkis serangan dari Lin Feng, Jin Fei dan Chang Lin. Tendangan kematian. William berusaha menendang Chang Lin, namun Lin Feng menghalau serangan dadakannya yang ditujukan kepada Chang Lin. Tombak naga melingkar. Jin Fei mengeluarkan teknik menyerang William.
Tapi William hanya tersenyum dan dengan mudah menghindari serangan Jin Fei. Chang Lin berusaha memukul William dengan tongkatnya. William pun bergerak memutar tubuhnya menghindari serangan Chang Lin. Di sisi lain, Lin Feng juga menyerang William dengan pedangnya. Namun lagi-lagi William dengan mudah menepisnya. Tarian pedang naga, tombak naga pemakan jiwa, tongkat langit dan bumi. Lin Feng, Jin Fei dan Chang Lin secara bersamaan menyerang William dari berbagai sisi. Terang, terang, terang. William bergerak lincah memutar tubuhnya menghindari, menepis dan menaiki serangan mereka bertiga. Dentingan pusaka mereka yang saling beradu menimbulkan suara nyaring di seluruh area peperangan. Sementara itu, prajurit musuh sudah mulai kewalahan menghadapi prajurit aliansi keadilan. Mereka mulai bergerak mundur dan beberapa dari lainnya melarikan diri. Di sisi lain, para petinggi pasukan musuh juga mulai berguguran di tangan petinggi pasukan aliansi keadilan. Begitupun dengan Zhao Chen yang tewas di tangan Hua Long dan beberapa tetua mulak membantunya. Hua Jung, Tian Dao, dan Hang Yu yang sudah berhasil mengalahkan lawan mereka mulai ikut bertarung membantu Lin Feng mengalahkan William. William tersenyum kecut mengetahui para petinggi dari pasukannya telah banyak yang tewas. Sial, kenapa mereka begitu lemah makinya? William dikepung dari berbagai sisi oleh Lin Feng dan para patriark aliansi keadilan. Sebenarnya siapa kamu? Tanya Lin Feng sambil mengacungkan pedangnya ke arah William. William menengok ke kanan kiri, dia merasa sia-sia menghadapi Lin Feng dan kelima patriark sekte aliansi keadilan, meskipun dia yakin mampu mengimbangi. Namun pasukannya telah banyak yang tewas. William mengeluarkan bom asap dari cincin ruang dimensinya. Dia membanting bom asap itu ke tanah dan seketika kumpulan asap menyelimuti tempat keberadaannya. William tiba-tiba menghilang dari kepungan Lin Feng dan kelima patriark sekte aliansi keadilan. Dia dalam sekejap telah berada di atas gagak api merah miliknya di atas langit. Jika bertemu lagi, aku akan menghabisi kalian semua. Terutama kamu. Tuan bercadar hitam, ucap William kemudian melesat pergi sangat cepat dengan binatang spirit miliknya. William memilih kabur meninggalkan kerajaan Paviliun Merak. Setelah menyadari pasukannya mengalami kekalahan. Bersambung.